mulanya untuk mengelola WM mulai tahun 2017. Lambat laun semakin tambah tahun ada perkembangan dari segi pendapatan atau modal. Pendapatan kurang lebihnya untuk saat ini per bulannya menembus nominal tidak terlalu besar, kurang lebihnya 8 juta itu per bulan. Dan mulai tahun 2019 ada perkembangan yaitu pembangunan. Oke. Dulu mulai 2017 mungkin kecil, ya sebatas seperti gubuk, Sederhana. Ada sawung-sawung, hanya beberapa sawung, 2 atau 3. Sekarang sudah ada kurang lebihnya 4 atau 5 sawung. Dan ada tempat untuk lesehan dan makanan ringan atau makanan yang bisa mengenyangkan perut, lalapan dan segala macam. Dan yang di belakang mungkin ada bangunan yang baru lagi yaitu namanya joglo. Joglo bisa ditambah dengan nama WM Joglo untuk saat ini 2013. Mungkin bisa menyediakan atau fasilitas untuk tempat bersilaturahmi, berkumpul, ya. Atau mungkin tempat-tempat untuk forum-forum yang lain atau rapat dan segala macam. Siap untuk digunakan dengan fasilitas terjangkau, dengan harga yang juga terjangkau. Ya, mungkin yang bisa saya terangkan untuk perkembangan WM Cafe untuk saat ini 2017 sampai 2023 ya seperti itu. Harapan ya yang lebih baik lagi. Mungkin masih ada bangunan yang rencana untuk membangun yang di belakang. Depannya lah yang lebih baik. Wes. Baik, kembali dengan saya lagi di sini narasumber kedua yaitu saksi dari daerah di sini, saksi dari tempat ini, warung atau kafe ini. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana terkait adanya itu, terus apakah benar pada tahun itu gitu. Di sini narasumber kedua, langsung silakan. Oke, perkenalkan nama saya Eri Setiawan, panggil Eri. Benar, kafe ini berdiri tahun 2017 dan semarak-maraknya atau ramenya atau boomingnya itu sebelum Covid yaitu 2019. Kafe ini berkonsep seperti joglo yang banyak tempat-tempat, intinya mirip dengan kafe joglo lah, bersiri khas joglo gitu. Berarti benar ya Mas, pada tahun itu memang memang didirikan ya kafe benar, ini berarti. benar banget. 2017 itu mulai awal ngerintis kafe ini. Si Pak Lek tadi itu ya? Iya, Mas? si Pak Lek itu. Terus untuk itu Mas, kayak dulu kan ya pas mulai berdiri nggak mungkin lah sebesar ini. Nah Ya. itu sama yang jelaskan itu gimana sih? Itu prosesnya emang dari nol Mas. Itu dulu itu gazebonya cuma 2, terus berlama-lama kemudian 2018 punya konsep seperti joglo, terus bangun gazebo lagi, terus sampai 2019 ternyata semakin ramai, terus berkembang sampai sekarang pun hingga menjadi serame ini, sebesar ini kafenya. Berarti memang pada saat itu masih kecil gitu ya Mas? Iya, Ya? masih Kayak, kecil. apa ya, kayak ditujukan pada masyarakat tua gitu. Nah, iya benar. Dan sekarang targetnya malah kaum muda yang suka kaum muda. nongkrong. Nah itu ya Mas. Dan ini kayaknya di Wuluan ini apa ya, kayak satu-satunya kafe yang menuai konsep kayak gini ya Mas. Iya, Ngambil benar. konsep kayak gini. Di Kecamatan Wuluan yang punya konsep cuma di WM Cafe ini ya. Kalau diteliti kan memang ya, kalau samain juga kan orang Wuluan, saya Ya. juga orang Wuluan kan,
kayaknya nggak ada lah kalau kafe ini. Benar Mas, yang lainnya cuma kafe biasa gitu. Iya. Jadi ya itu tadi ya berarti benar pada tahun 2017 terus memang dulu itu diperuntukkan kayak apa ya, bukan menarget untuk orang-orang muda, kaum muda. Jadi ya sederhana gitu. Dan sekarang seperti yang dijelaskan oleh Masnya tadi ya sudah seperti ini wes, sudah luas terus tambah joglo-joglonya sama apa ya, konsep sederhananya, konsep joglonya ini memang duluan ada satu cuma apa ya, cuma ini sajalah kalau dilihat gitu. Mungkin itu saja dari apa ya, dari sesi pertanyaan kali ini. Mungkin dari Masnya ada tambahan? Tidak Mas. Cukup. Nah, sekian dari saya, mungkin itu saja cukup. Terima kasih. Jadi ini kembali bersama saya di sini sebagai narasumber ketiga atau penguat dari argumen yang disampaikan dari narasumber pertama atau pelaku dari atau pendiri ini, bangunan ini atau usaha ini. Jadi lebih jelasnya lagi kita akan dipaparkan oleh dari sudut pandang narasumber ketiga ini. Dipersilakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya itu Muhammad Indah Sabimata. Saya berusia 20 tahun. Kebetulan saya memang pelanggan tetap di cafe WM ini. Yang saya tahu tentang cafe WM ini sebelumnya, memang pada saat pertama kali saya di sini pada tahun sekitar 2017-an. Mungkin saya masih usia SMP menginjak SMA, masih remaja ya memang. Sebetulnya cafe ini itu diperuntukkan untuk kalangan tua, bapak-bapak sebelumnya yang isi di WM ini. Karena seperti warung-warung kecil yang sederhana sebelumnya. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin pendapatan di cafe ini semakin naik dan bertambah sehingga memperluas area warungnya menjadi lebih baik lagi. Ada joglo seperti ini, ada gubuk-gubuknya yang mungkin memikat kaum muda-muda. Jadi mungkin targetingnya diperluas. Jadi yang sebelumnya hanya untuk kaum tua, seiring berjalannya waktu itu menarik untuk kaum yang muda-muda juga. Yang sebelumnya hanya laki-laki saja yang biasanya mampir ke warung WM ini, mungkin sekarang cowok cewek pun juga bisa ke sini gitu. Jadi setahu saya perkembangannya memang dari sejarahnya cafe WM ini berdiri itu cafe biasa yang kecil untuk warung-warung bapak-bapak kopi seperti biasa itu. Jadi sehingga sampai saat ini perkembangannya pesat memang. Untuk tahunnya itu seperti yang disampaikan dari bapaknya tadi, itu apa benar tahun 2017, Mas? Ya, memang sebelumnya awalnya 2017 itu hanya warung kecil memang. Jadi sampai saat ini sudah sebesar ini, itu melalui proses-proses yang sangat panjang. Ya, saya lalui juga sebagai pelanggan tetap yang setiap hari mampir ke sini. Terus juga ini apa, konsep-konsep joglonya juga itu mulai dari awal gitu, Mas? Ya, konsep joglo dan konsep gimana ya, kejawennya itu baru-baru ini. Jadi sebelumnya hanya kafe-kafe biasa, warkop lah, warung kopi biasa. Namun seiring berjalannya waktu itu sudah mulai ditambah-tambah dengan joglo dan gubuk-gubuk seperti itu. Jadi mungkin itu kesan unik yang berada di cafe ini, bisa meminat para konsumennya untuk terus datang ke sini. Seperti itu. Itu tadi penjelasan dari narasumber ketiga atau
sebagai saksi lah, saksi juga atas berdirinya atau berkembangnya Cafe WM ini. Jadi sekian dari saya atas atas wawancara yang narasumber ketiga ini. Jadi mungkin itu saja bisa dijelaskan. Dari sini kita bisa bisa mengetahui semuanya lah, dan juga pelaku atau pendiri itu tidak hanya bicara omong kosong itu. Jadi ada yang membenarkan, memperkuat argumennya itu. Emang benar, berarti memang benar apa yang terjadi di sini gitu. Sekian dari saya. Mungkin dari Masnya cukup juga. Terima kasih. Untuk Masnya juga terima kasih ya Mas ya. Ya.